Norma 3. Di sini saya menjadi moderator Q&A untuk calon ketua OSIS 2020-2021. Dan di sini saya sedang bersama Teh Ayumi, calon ketua OSIS nomor urut 2. Silakan perkenalkan diri Teh. Halo warga Sabah, perkenalkan nama saya Ayumi Salmerahanusno. Saya berasal dari kelas 11 MIPA 5 dan saya adalah calon ketua OSIS nomor urut 2. Teh, saya punya jargon nih, saya contohin dulu ya. Satukan tekad, lakukan yang terhebat. Dengan 2, Sabah juara. Kita coba bareng-bareng yuk. 1, 2, 3. Satukan tekad, lakukan yang terhebat. Dengan 2, Sabah juara. Yeay. Oke, Teh Ayumi, apa kabar nih? Alhamdulillah baik sekali. Lalu apa kesibukan Teh Ayumi di kala-kala inilah? Untuk kesibukan saat ini pastinya mengerjakan tugas yang bejibun. Terus seleksi-seleksi calon ketua OSIS, terus les juga, seperti itu Teh. Lalu bagaimana persiapan Teteh menjadi calon ketua OSIS 2020-2021? Tentunya untuk persiapan saya sudah matang, tinggal sedikit memperbaiki kekurangan-kekurangan saya. Seperti itu. Berarti Teteh udah siap ya? Siap dong. Dan Teteh pasti siap nih menjawab Q&A dari warga Sabah. Siap banget. Baik. Di sini saya telah memiliki Q&A atau pertanyaan-pertanyaan yang sudah kalian berikan kepada kami dan kami akan membacakan dan Teteh menjawab ya. Dan di sini ada beberapa pertanyaan Teh. Pertanyaan pertama dari Muhammad Fajar Agung Juhaedi, kelas 12 bahasa. Dia bertanya, apa isi dari program kerja yang Teteh buat? Izin menjawab, terima kasih sekali Kang Fajar. Untuk isi dari program kerja tersebut, artikel tersebut bisa berupa hal-hal yang bermanfaat untuk semua orang, misalkan tips belajar yang baik, cara memanage waktu yang baik, seperti itu Teh. Jadi lebih ke Teteh itu lebih ke apa? Bagaimana cara belajar seorang siswa-siswi gitu ya. Lanjut kedua ya. Pertanyaan dari Tiara Talianingrum 12 IPS 3. Dia bertanya, apa motivasinya Teteh ingin menjadi ketua OSIS 2020-2021? Ya, izin menjawab. Terima kasih ya pertanyaannya. Untuk motivasi saya menjadi ketua OSIS pastinya dukungan dari keluarga, dukungan dari teman-teman, dan itu keinginan saya saat saya masuk ke organisasi intrasekolah ini. Berarti Teteh udah mantep dan percaya diri menjadi calon ketua OSIS ya. Baik Teh, lalu apakah Teteh yakin bahwa proker yang Teteh buat ini menarik buat siswa-siswi Sabah? Saya yakin ini menarik karena apa? Karena ini bisa menjadi bahan latihan untuk literasi agar siswa-siswi Sabah terbiasa untuk membaca ya. Literasinya ditingkatkan lagi dan bisa mengeksplor hal-hal baru lewat artikel tersebut. Baik. Untuk visi misi tersendiri sudah ada ya di feed IG-nya OSIS Sabah PK ya. Jadi bagi warga Sabah bisa melihat ya visi misi dari Teh Ayumi tersendiri. Ya, lalu ini ada pertanyaan lagi dari Akbar Rizky Pambudi kelas 10 MIPA 1. Bagaimana cara mengembangkan minat? Apakah ada hubungannya dengan ekskul? Untuk mengembangkan minat tentu saja kita harus dimulai dari hal-hal yang menarik, karena minat itu suatu keinginan ya untuk menjadi lebih baik. Jadi program kerja yang akan meningkatkan minat harus kreatif dan nanti pasti ada hubungannya dengan ekskul. Berarti akan bekerja sama ya dengan ekskul. Lalu ada lagi nih yang tidak mau disebutkan namanya Teh katanya dari kelas 12 MIPA 6 ya. Dia bertanya, salah satu proker Teteh ini kan membuat artikel. Apa itu akan diperlombakan atau hanya sekadar membuat dan dipublikasikan? Untuk itu kita dibuat lalu dipublikasikan lalu di website tersebut. Ini kan masih hanya gagasan ya, bisa sewaktu-waktu berubah konsepnya, tapi tetap itu gitu. Jadi ini kita membuat lalu diunggah nanti di website tersebut. Kalau misalkan jadi gitu ada kilas balik dari program-program kerja yang lain juga. Itu. Jadi untuk kedepannya dilihat dari kondisinya ya. Tapi kalau misalnya untuk perlombaan sendiri pasti bakalan ada. Pasti. Iya, baik Teh. Lalu pertanyaan selanjutnya dari Kaila Nurul Tahira kelas 10 IPS 1. Dia bertanya,
cara Teh Ayumi buat ngembangin bakat akademik atau non akademiknya, caranya seperti apa? Lalu Teteh yakin gak sih akan terpilih menjadi ketua OSIS? Lalu kalau Teteh yakin, apa sih alasannya? Saya yakin sekali untuk menjadi ketua OSIS karena saya punya visi misi yang bagus. Lalu untuk mengembangkan minat dan bakat ya tadi bisa lewat yang akademik, bisa lewat tryout atau program kerja yang memang mengedukasi ataupun mengasah akademiknya. Terus kalau yang non akademik bisa dari program kerja yang berbasis seperti kayak olahraga, seperti itu sih, mengembangkan minat dan bakatnya. Dari anak-anaknya tersendiri ya, bagaimana dia minatnya kemana antara akademik atau non akademik gitu ya. Lalu di sini ada dari Anggia Valda Ramadan, dia bertanya, jika Teteh terpilih, apa kontribusi besar yang akan Teteh lakukan untuk Sabah? Terus apa yang membuktikan Teteh akan benar-benar melakukan visi misi Anda dengan baik? Untuk visi misi pastinya saya salurkan lewat program kerjanya. Lalu kontribusi Teteh untuk Sabah. Kontribusinya pasti saya akan memberikan yang terbaik untuk Sabah karena ini kesempatannya sangat langka sekali. Saya pasti akan totalitas dalam menjalankan. Jika saya menjadi ketua OSIS pasti saya akan totalitas. Iya, jadi Teteh akan bertanggung jawab sepenuhnya ya. Totalitas ya. Betul. Ditunggu ya Teh kontribusinya nanti. Lalu dari Pina Eka Alfianti kelas 11 MIPA 3, dia bertanya, bagaimana tindakan Teteh jika hampir semua warga Sabah menghujat Teteh, lalu warga Sabah mengeluarkan musik tidak percaya? Apa yang akan Teteh lakukan? Untuk itu pastinya pandangan setiap orang memang berbeda-beda. Jika dia memang menghujat dan itu memang benar saya gitu, saya pasti akan introspeksi diri sendiri dulu ya. Lalu saya memperbaiki semuanya, semua kekurangannya, semua kesalahannya, seperti itu. Jadi Teteh mencerminkan diri ya. Pasti memperbaiki dulu ya. Pasti orang-orang pasti punya alasan kenapa seperti itu. Baik, ada pertanyaan dari Elvina Ripa Adiningrum kelas 10 MIPA 6. Dia bertanya, jika Teteh berada di situasi darurat di mana lingkup sekolah tengah ada sesuatu kegiatan dan di dalam organisasi ada masalah juga nih yang harus benar-benar diselesaikan, apakah Teteh mampu? Pastinya mampu dong. Jika nanti saya menjadi ketua OSIS ataupun nanti yang mempunyai jabatan apapun, pasti harus siap dengan segala tekanan yang ada karena itu sebuah resiko. Seperti itu. Berarti Teteh udah siap banget ya berada di tekanan manapun itu ya. Biasa. Bener. Lalu ini ada pertanyaan dari Salma kelas 12 MIPA 5. Dia bertanya, bagaimana solusi Teteh jika proker yang Teteh buat ini kurang diminati oleh warga Sabah? Untuk program kerja tersebut pasti saya akan menambahkan sedikit inovatif atau kreatif agar siswa-siswi Sabah juga tertarik lagi atau mengubahnya ke plan B. Baik. Dari Felina Nazrlia kelas 10 MIPA 1, apa keunggulan yang Teteh miliki dari calon-calon ketua OSIS yang lainnya? Pastinya saya mempunyai potensi yang lebih dari teman-teman saya nih. Misalkan saja saya bisa memimpin kelompok kelompok di kelas juga saya bisa pimpin, apalagi organisasi. Ini adalah hal yang baru, jadi pastinya potensi-potensi saya yang belum pernah saya keluarkan pasti akan saya keluarkan. Wah, berarti Teteh benar-benar siap sekali ya. Siap. Saya lihat di sini. Jadi bahan pertimbangan juga ya untuk warga Sabah memilih Teteh. Lalu di sini ada juga inisialnya adalah manusia dari kelas 12 MIPA 1. Dia menanyakan, menurut Teteh, apa lebih baik karakter ilmu pengetahuan SQ, IQ, dan EQ yang unggul dibanding dengan attitude atau attitude unggul, sedangkan ilmu pengetahuan SQ, IQ, dan EQ yang rendah? Untuk itu pastinya setiap orang harus mempunyai attitude dulu ya.
attitude yang baik dulu, baru SQ, IQ, dan IQ itu bisa diasah. Tapi yang paling utama itu adalah attitude atau akhlak, adab juga, karena seseorang yang mempunyai SQ dan IQ dan EQ tinggi, tetapi attitude dan akhlaknya kurang, itu sih gimana gitu ya. Jadi yang paling utama ada etika. Karena etika itu merupakan cerminan Iya, seseorang ya. betul. Baik Teh, saya setuju tentang itu. Kita lanjut lagi nih ya Teh, dari Salsabila Suryana kelas 10 MIPA 1. Apakah program kerja Anda Metil akan sangat bermanfaat untuk mewujudkan misi Anda yang kedua? Untuk itu pastinya saya yakin, karena artikel ini bisa dijadikan referensi siswa-siswi Saba agar mencari hal-hal yang baru, hal-hal yang bermanfaat. Setelah itu pasti nanti di dalam artikel itu pasti ada tips-tips mengembangkan minat dan bakat ya, sama seperti visi misi saya. Baik. Ini ada kelanjutannya nih Teh. Dari Wina Meliani kelas 11 MIPA 6, dia bertanya, contoh metil menurut Teteh itu seperti apa sih? Jadi metil itu kan membuat artikel kan, jadi bisa berbentuk ya, contohnya membuat artikel ya kayak seperti tadi sudah saya tegaskan, seperti tips belajar yang baik, tips memanage waktu dengan baik, seperti itu, tips agar bisa lolos PTN juga, seperti itu. Baik. Jadi ini tips buat teman-teman ini yang khususnya kayak susah banget untuk belajar gitu ya. Baik Teh. Lalu ini ada pertanyaan lagi dari Nabila Nur Masurroh kelas 12 MIPA 1. Apakah Teteh mampu menegur tanpa menimbulkan kemarahan? Apa Teteh mampu menolak tanpa mengecilkan arti? Seperti itu. Jika seseorang yang bersalah, pastinya semua orang itu harus memiliki jiwa yang besar. Jika dia salah, ya dia harus terima, lalu mengintrospeksi diri sendiri. Lalu untuk menegur tanpa menimbulkan kemarahan, pasti kita menegurnya dengan cara pelan-pelan dulu, cara dengan yang lembut dulu lah, biar tidak kesannya kok garang sekali gitu ya. Kita pasti menegurnya dengan cara lembut dulu, seperti itu. Jadi Teteh punya cara-caranya nih bagaimana menegur seseorang ya. Lalu dari M. Jaki Nur Rohman kelas 10 MIPA 6, dia bertanya, apa yang akan Teteh lakukan jika anggota OSIS yang berkelakuan kurang pantas merokok lalu dipost di sosial media, sementara itu anggota OSIS harus menjadi teladan untuk siswa-siswi lain? Untuk itu pastinya untuk menjadikan siswa-siswi Saba yang lebih baik lagi, pastinya harus ada cerminan dari pengurus OSIS terlebih dahulu ya. Pengurus OSIS itu sebagai role model untuk siswa-siswi Saba lain. Jadi jika ada kasus seperti itu, pasti saya suruh take down videonya, lalu memberitahu untuk ke pengurus-pengurus yang merokok tersebut, agar kalau merokok ya tidak usah diposting. Lebih baik ya, karena merokok itu adalah hak dia ya, hak pribadi. Bisa saja orang tuanya mengizinkan, terus ya mendingan tidak usah diposting saja, seperti itu. Baik. Jadi Teteh udah punya kebijakan sendiri ya, harus bagaimana, seperti apa. Lalu ini dari Ami Kusuma Fauzia kelas 12 MIPA 4, dia bertanya, karakter yang akan dibuat unggul itu karakter siswa-siswi Saba ataukah hanya pengurus OSIS? Lalu bagaimana Teteh membuat karakter seseorang dari karakter yang berbeda antar satu sama lain? Untuk karakter SQ, IQ, dan EQ itu pastinya kita semua harus merubah ya, karena SQ, IQ, dan EQ itu menjadi hal yang paling menonjol untuk pribadi gitu. Mohon maaf. Bagaimana Teteh membuat karakter seseorang dari karakter yang berbeda-beda antara satu sama lain? Pastinya karena kan karakter SQ, IQ dan EQ itu bukan kepribadian. Jadi pasti sedikit demi sedikit pasti bisa diasah, seperti itu sih. Lalu yang Teteh ubah ini adalah pengurus OSIS saja atau siswa-siswi Saba? Sudah saya tegaskan, itu kita semua harus
menjadi karakter yang unggul dari SQ, IQ, dan IQ. Oh, baik. Jadi untuk seluruhnya ya, Iya, Teh. betul. Baik. Lanjut. Bagaimana cara Teteh menarik minat siswa pada program kerja OSIS tanpa melibatkan guru dan pelajaran di sekolah? Oh, seperti itu. Saya jawab untuk mengembangkan minat untuk program kerja tanpa melibatkan sekolah dan guru, pelajaran juga. Pastinya harus program kerja yang menarik tentunya, yang kreatif juga. Menurut saya sejauh ini pastinya jika ingin punya banyak partisipan pastinya harus bekerja sama biar ada feedback untuk baik guru maupun pelajaran. Seperti itu kan, jika ada bekerja sama dengan guru atau pelajaran itu kan ada feedbacknya juga untuk siswa-siswi Sabah seperti nilai tambah seperti itu. Yang terpenting ini adalah kerjasamanya Iya, ya, karena betul. untuk menghasilkan tujuan yang lebih baik gitu. Betul. Dan partisipasinya juga ya, Teh. Lalu ada masih dari Teh Ami nih, lumayan panjang ya. Teh Ami juga menanyakan, dari misi Teteh yang menyatakan menampung aspirasi siswa, apakah itu merupakan bagian dari tugas OSIS? Sedangkan katanya yang saya ketahui OSIS menjalankan program kerja bukan menampung aspirasi. Sedangkan jika OSIS hanya menampung aspirasi, bagaimana menjalankan proker OSIS ke depannya? Apabila aspirasi ditampung, apakah Anda yakin akan menjalankannya dan bukan hanya terpatok pada proker saja yang dijalankan? Untuk aspirasi kan kita pastinya seorang pelajar pasti banyak bertukar opini dengan teman-teman kita di kelas. Nanti kita bisa nanya nih maunya seperti apa, kayak ada masukan-masukan gitu. Bisa aja program kerja yang mereka suarakan itu memang baik gitu. Nanti pastinya kita pertimbangkan kembali. Lalu sesudah itu jika bisa direalisasikan ya direalisasikan seperti itu. Iya. Wah. Selain menampung aspirasi juga menampung aspirasi itu bisa dari kita bertukar opini dengan teman-teman seperti itu pengertiannya. Dari hal-hal kecil dulu ya, Teh, Iya, karena betul. itu bisa bermanfaat gitu ya, Iya, buat betul. Teteh ke depannya dan bisa menjalankan prokernya Iya. mungkin ya. Lalu masih ada nih dari Teh Ami, katanya dia bertanya lagi, bagaimana cara Teteh meningkatkan keimanan siswa Sabah? Contoh, apabila OSIS mengadakan pengajian bersama siswa Sabah, tetapi yang ikutnya sedikit dan diiming-imingi kalau tidak ikut serta berarti tidak dapat nilai agama. Berarti secara tidak langsung siswa tersebut ikut karena nilai, bukan untuk meningkatkan iman atau ketakwaan. Bagaimana cara Teteh mengatasi contoh seperti di atas untuk mencapai misi Anda di poin nomor 1? Untuk pertanyaan tersebut, pastinya untuk menambah keimanan dan ketakwaan itu perlu dari pribadinya masing-masing ya. Jadi kita sebagai pengurus OSIS pastinya akan membuat program kerja yang memang menambah keimanan dan ketakwaan siswa-siswi Sabah. Jadi kita akan membuat program kerja yang memang membuat siswa-siswi Sabah tertarik dulu untuk ikut program kerja tersebut. Lalu setelah itu biarkan ia merenung apa manfaat dari program kerja tersebut. Lalu misalkan pengajian nih, nanti bisa manfaat mengaji ya pasti mendapat pahala yang seperti itu. Nanti dia bisa merenungkan kembali seperti itu. Itu sih cara meningkatkan keimanannya. Yang penting dari kesadaran diri sendiri ya. Yang penting kita sudah berusaha mengajak mereka untuk meningkatkan begitu ya. Tidak hanya siswa-siswi Sabah yang muslim saja. Pastinya karena di Sabah itu beragam, pastinya juga tidak hanya pengajian, pasti nanti ada acara-acara yang memang khusus untuk nonis juga. Wah, berarti kita tunggu nih ya proker selanjutnya ketika Teteh menjadi ketua OSIS ya. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya dari Hasna Hoirunisa kelas 10 bahasa. Dia bertanya, bagaimana cara Teteh menyikapi penilaian dari warga di luar Sabah yang melihat feed IG yang menurut beberapa warga luar Sabah tersebut kurang menarik atau cenderung biasa aja? Untuk feeds Instagram pastinya kita cari inspirasi dulu dari sekolah lain yang mungkin
feeds-nya udah bagus, udah keren-keren nih. Nanti itu bisa jadi inspirasi kita untuk membuat yang lebih kreatif agar feeds Instagram OSIS PK Sabah juga lebih menarik seperti itu sih. Jadi tindakan dari kasus tersebut pastinya kita pengurus OSIS mencari inspirasi dulu dari sekolah lain ya, atau sebelum ke sekolah lain juga kita harus tanya dulu ke pengurus-pengurus OSIS baiknya seperti apa, agar jadi menarik itu seperti apa, seperti itu. Pasti ada ya, Teteh sendiri pun ada kemauan gitu Iya, untuk merubahnya gitu ya. Dan pastinya warga Sabah sangat menunggu ketika nanti Teteh mungkin menjadi ketua OSIS. Kita menunggu banget nih, apalagi ada pertanyaan seperti ini ya kan. Iya betul. Baik Teh, selanjutnya dari Muhammad Iksan Maulana, kelas 11 MIPA 1. Bagaimana jika Teteh tidak bisa bertanggung jawab dengan tugas yang akan diberikan? Sebelum saya mencalonkan menjadi ketua OSIS, pastinya saya sudah menyiapkan mental, tenaga pikiran, mengorbankan ya. Pasti sedikit kemungkinan saya tidak bertanggung jawab. Karena apa? Karena menjadi seorang calon ketua OSIS itu butuh persiapan. Saya sudah persiapan dari jauh-jauh hari agar bisa menjadi ketua OSIS yang bertanggung jawab seperti itu. Gitu tuh guys. Ini jawaban yang benar-benar bagus sih Teh. Jadi Teteh tuh udah siap banget nih. Jadi jangan lupa pilih nomor 2 ya guys. Baik, kita lanjut lagi Teh karena belum selesai. Ada dari Nabila Febriani Pratiwi, kelas 11 MIPA 6. Dia bertanya, misalnya ada anggota yang kinerjanya buruk, Teteh akan lebih memilih mengeluarkan dia atau mempertahankan, dan jelaskan. Untuk pertanyaan tersebut, jika ada pengurus yang kinerjanya buruk, kinerja itu bisa kita asah, bisa kita ia harus mencontoh teman-temannya yang kinerjanya baik. Tidak akan dikeluarkan karena di OSIS itu membutuhkan kuantitas dan kualitas. Tidak bisa mengeluarkan orang sembarangan, tidak bisa memasukkan orang sembarangan. Jadi jika ada pengurus yang kinerja buruk ya kita harus asah orang tersebut agar kinerjanya lebih baik. Tentunya memperbaiki ya, dari memperbaiki. Baik Teh. Lalu kita lanjut lagi dari Rindi Agustini, kelas 11 Bahasa. Dia bertanya, selain melaksanakan sholat duha dan merayakan hari besar Islam, kegiatan apa lagi yang akan Teteh lakukan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa? Untuk itu bisa kita, jika pada jam dini hari atau sepertiga malam, kita bisa mengingatkan di grup KM agar KM-nya juga nge-share lagi ke teman-temannya untuk sholat tahajud, seperti itu. Karena kita harus mencontoh yang baik dari kepala sekolah. Kita pun sering mengingatkan agar kita sering sholat tahajud pada jam-jam dini hari seperti itu. Jadi itu bisa merupakan suatu tindakan agar meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Jadi agar siswa-siswi Sabah tuh sadar gitu bahwa sholat tahajud itu penting sekali untuk kita yang muslim-muslim ya. Apalagi walaupun sunnah tapi sangat dianjurkan. Tindakan-tindakan kecil itu bisa merubah. Iya. Hal yang besar itu pasti dimulai dari yang terkecil dulu. Baik Teh, bagus banget. Lalu ini ada pertanyaan lagi, dari Shalwa Hoirunisa. Dia bertanya, dia dari kelas 12 MIPA 1, dia bertanya, di atas ada misi membentuk karakter, bagaimana cara Anda untuk membentuk karakter tersebut? Lalu dengan program kerja Anda, apakah dapat terrealisasi karena mengetahui bahwa minat baca siswa Seman 1 Batu Jajar masih kurang? Untuk merealisasikan dari karakter SQ, IQ, dan IQ itu untuk SQ artinya kan spiritual quotient, jadi kita bisa ngasih penjelasan bahwa sebenarnya kita hidup itu selalu diawasi. Jadi jika kita punya perasaan seperti itu pasti kita lebih berhati-hati, kita pasti ragu-ragu untuk melakukan dosa seperti itu ya. Lalu jika di IQ pastinya kita harus berpikir positif, kita harus konsisten dalam belajar, tidak hanya pas ketika ada ulangan saja kita belajar, tapi kita harus
memanage waktu yang baik dan benar untuk belajar seperti itu. Yang lanjut yang IQ itu kita bisa menggunakan seperti kemarin jadi IQ itu artinya emotional quotient kan Teh. Iya. Jadi bisa lewat seminar-seminar yang kesehatan mental dan jiwa, karena kita sebagai remaja itu paling rentan untuk terkena kesehatan mental seperti itu. Lalu untuk yang minat bacanya Teh, Oh iya. seperti apa? Untuk minat dan baca itu karena siswa-siswi Saba kurang sekali minat bacanya, pastinya kita harus dibiasakan terlebih dahulu. Sebelum dia menjadi terbiasa untuk membaca, pasti kita harus membiasakan siswa-siswi Saba dulu untuk membaca. Jadi lewat program kerja ini pastinya kita harus melatih siswa-siswi Saba agar literasinya lebih mantap lagi. Baik Teh. Semoga ya programnya terrealisasi dengan baik ya Teh. Lalu kita lanjut pertanyaan selanjutnya dari Ilham Darajatun kelas 12 MIPA 1. Dia bertanya, apakah jika ada salah satu ekskul membutuhkan atau mendapatkan sebuah kesulitan dalam lingkungan sekolah, apa bantuan yang akan diberikan oleh OSIS atau TT agar permasalahan dalam ekskul tersebut terselesai? Misalnya dalam sebuah perizinan sekolah atau program apa yang akan dibuat supaya ekskul Saba tetap maju? Untuk itu pastinya OSIS itu adalah yang menaungi semua eskul di sekolah ya. Pastinya jika ada eskul yang kesulitan, pastinya kita akan bantu terlebih dahulu. Kita diskusikan dulu bagaimana solusinya dengan perwakilan eskul tersebut. Kita diskusikan solusinya bagaimana. Nanti jika masalah perizinan, pastinya kita akan usahakan agar terrealisasi. Jika sekolah tidak mengizinkan pun pasti sekolah punya alasan kenapa tidak mengizinkan, seperti itu. Yang penting Teteh udah sigap siaga berusaha untuk membantu ekskul ya Teh. Lanjut ya Teh ke pertanyaan Muhammad Agung Yahya kelas 12 MIPA 6. Poin 3 dalam misi bukannya dari ketua OSIS yang dulu juga mencantumkan itu, tapi menurut dia masih belum efektif gitu. Apakah Teteh yakin bahwa Teteh dapat meyakinkan keefektifannya? Saya yakin karena menampung aspirasi, inspirasi dan kreativitas siswa-siswi Saba itu mohon maaf ulang Teh. Poin ketiga dalam misi bukannya dari ketua OSIS zaman dulu juga sudah sering mencantumkan, tapi menurut Muhammad Agung itu masih belum efektif. Apakah Teteh yakin bahwa Teteh dapat meyakinkan keefektifannya? Jika tidak terrealisasikan aspirasi dari siswa-siswi Saba tersebut, pasti ada alasannya. Ketika kita menerima aspirasi atau inspirasi, pastinya kita pertimbangkan lagi jika memang kurang baik atau kurang efektif, pastinya kita juga itu sebagai bahan evaluasi lah untuk pengurus OSIS yang lain, seperti itu sih Teh. Jadi tidak semua program kerja yang diaspirasikan itu kita realisasikan, karena kita pun harus dipertimbangkan terlebih dahulu. Karena ketika proker itu memiliki kelebihan dan kekurangannya ya. Dan itu jadi bahan pertimbangan Teteh. Baik. Oke, untuk selanjutnya kita kembali ke proker mentil yang membuat artikel metil. Oh, metil. Metil itu sebuah istilah di kimia gitu. Iya. Di situ dia dari Arya Duta Adi Rajasa, dia bertanya kelas 11 bahasa, program kerja membuat artikel dilaksanakan beberapa hari, minggu, bulan sekali, apakah untuk semua tingkat kelas, dan apabila artikel sudah dibuat apakah akan dipublis? Untuk membuat artikel tersebut pastinya dari tiap kelas ya harus membuat artikel. Ini masih gagasan karena bisa sewaktu-waktu ini berubah. Setiap kelas mengirimkan artikel,
jika semuanya sudah terkumpul, pasti kita akan publish. Jadi sudah saya tegaskan tadi di awal, di website OSIS Sabah itu pastinya kita tidak hanya artikel, tapi kita akan membuat hal-hal yang lebih menarik seperti kilas balik dari program-program kerja yang lain, seperti itu. Baik, pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan terakhir ini Teh dari Tessa Mardiani kelas 11 IPS 4. Coba buat satu kalimat yang cukup bisa meyakinkan kami untuk memilih Teteh. Saya bisa memimpin Mansat Batu Jajar. Wah, singkat, padat, dan jelas ya Teh. Sebelum mengakhiri acara, kami memiliki jargon nih. Ya. Teh. Jargonnya saya contohin dulu ya. Dari kami untuk Sabah Juara. Oh iya, sorry. Bentar. Sebelumnya saya memiliki jargon nih Teh ya. Sebelum mengakhiri acara, kami memiliki jargon nih. Jargonnya dari kita untuk Sabah Juara. Teteh boleh ikutin ya? Ayo. Baik. Sekian Q&A hari ini bersama Teh Ayumi. Semoga jawaban dari Teh Ayumi bisa menjadi pertimbangan kalian untuk menghasilkan ketua OSIS yang lebih baik di tahun 2020-2021. Sebelumnya dari kita untuk 1, 2, 3. Dari kita untuk Sabah Juara. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.